selamat datang di Youth Online Service Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Selain itu, aku mau kasih informasi untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan dapat memberikan secara transfer ke rekening Gereja Baptis Indonesia Kalvari, yaitu di BNI maupun di BCA. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat Tuhan yang terus-menerus Tuhan berikan dalam hidup kami. Terlebih kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami mau memuji nama Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar dapat mengubahkan kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi pribadi yang semakin menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan juga yang boleh terus-menerus memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Tuhan yang tolong kami dan memampukan kami sehingga kami boleh tetap terus berfokus kepada Tuhan dalam menjalani setiap hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Selamat beribadah. God bless. Shalom semuanya, apa kabarnya? Jam di tempat masing-masing ya. Saya berharap semuanya baik, merasakan kasih Tuhan setiap harinya. Karena itu hari ini kita mau bersatu, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Dia Allah, Sang Pemilik kehidupan kita, Allah yang senantiasa melakukan perkara ajaib dalam kehidupan kita. Mari berdiri, kita mau naikkan pujian ini. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan kuasa our God.
Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menyembah Engkau, sebab Engkau Allah yang termulia dari segalanya. Nama-Mu terindah Tuhan dari segala nama. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Sebab nama-Mu Tuhan, nama yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. We worship You. We worship You. Oh, mari bersama katakan. That could not harm You, filter before You. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of Your glory. For You are raised to life again. You
Shalom untuk kita semuanya. Senang hari ini kita ada di ibadah perdana kita di Youth Online Service. Ya, saya mengucap syukur, kita sama-sama mengucap syukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita memuji Tuhan lewat puji-pujian yang sudah kita naikkan. Dan tiba saatnya kita bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan yang saya meyakini pastinya akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Anak-anak muda, tidak hanya anak muda, ada Bapak Ibu orang tua juga yang bergabung dalam ibadah hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan akan berbicara untuk kita satu demi satu. Yuk kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan hari ini. Bapak yang baik, kami sama-sama bersyukur, berterima kasih buat semua pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk semua perjalanan kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kami lalui sepanjang minggu ini. Setelah kami menaikkan puji-pujian kami, syukur kami bagi Engkau, saatnya kami untuk mendengar firman Tuhan. Hamba berdoa ya Bapak, biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami masing-masing melalui hamba-Mu ini, kuat kuasa Allah sendiri yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk sampai kepada kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, belajar firman-Mu, dan terlebih lagi menghidupinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya sapa semuanya, selamat siang ya yang bergabung, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, atau juga ada yang mendengarkan mungkin saat ini pagi, malam, di kondisi apapun. Hari ini pesan firman Tuhan akan membawa satu tema untuk kita semuanya. God says you are special. Bagaimana firman yang akan menyatakan kepada kita kalau kita ini spesial. Di masa-masa modern ini kita berhadapan hari lepas hari dengan perkembangan media digital khususnya yang begitu cepatnya. Hari-hari kita diisi dengan informasi yang begitu banyak, yang begitu mudah kita akses ya. Tiap hari kita pegang handphone, di sini kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang bisa kita cari. Bahkan melalui media ini pun kita bisa menunjukkan eksistensi kita, menunjukkan siapa kita. Gak jarang saya berhadapan dengan anak-anak muda khususnya yang terobsesi untuk muncul di media sosial, di Instagramnya lah, di YouTube-nya lah gitu ya, di story-storynya dia untuk menunjukkan kesehariannya dia. Saya sedang menghandle satu anak muda yang terbuka kepada saya. Dia berkata bahwa dia merasa sedang aneh. Dia merasa sedang aneh karena ketika dia memposisikan dirinya untuk terlihat baik, terlihat wah, terlihat keren di media sosial, malah dia terbentur dengan keberadaan dirinya yang akhirnya membandingkan dia dengan orang lain. Dia merasa kecewa dengan fisiknya dia merasa kecewa dengan talentanya dia, bahkan dia merasa kecewa dengan keberadaannya dia, kok saya beda dengan orang lain. Itu terjadi karena dia concernnya di media sosial itu. Ya. Tidak ada yang salah untuk kita upload semua hal yang baik di media sosial, tidak ada yang salah untuk kita menunjukkan sikap-sikap baik, tetapi yang keliru adalah di saat munculnya perbandingan diri, keberadaan diri yang diperbandingkan dengan orang lain. Wah, dia kalau upload cantik ya, dia kalau upload keren ya, ganteng ya. Wah, kontennya dia luar biasa ya. Akhirnya merasa diri minder, merasa diri tidak spesial. Merasa diri terjebak akan kondisi bahwa saya ternyata banyak kurangnya ya. Nah, ini yang mau kita lihat hari ini ya. Bapak, Ibu, teman-teman, anak muda semuanya khususnya. Bagaimana Tuhan itu sudah membentuk kita, menciptakan kita dengan keberadaan kita masing-masing itu spesial. Kita itu milik Tuhan. Artinya, tidak perlu kita untuk memperbandingkan diri ini dengan orang lain. Karena di saat itu, kita akan terus mencari kelemahan kita akan terus mencari kekurangan kita. Kalau kita bisa bangkit, kalau kita bisa melihat sisi positifnya, itu luar biasa. Tapi anak muda tidak jarang terjebak justru ketika ingin memperbandingkannya, dia malah menjadi drop. Firman Tuhan berkata buat kita, tahukah kita kalau kita spesial ya? Mazmur 139 ayat 14 berkata seperti ini. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Perhatikan, Daud menyampaikan ungkapan hatinya ketika dia menyadari betul bahwa hidupnya sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat spesial, sangat-sangat ajaib. Bahkan dia mencatat di dalam mazmurnya ini, karena Tuhanlah dia ada.
dan sungguh-sungguh ajaib kejadiannya. Ini memberikan satu pengertian buat kita semuanya bahwa kita ini dibuat dengan dahsyat dan ajaib. Tuhan mendesain kita itu luar biasa. Anak-anak muda semuanya saat ini yang sedang berada di posisi ini, ayo kita lihat kembali bahwa Tuhan itu membentuk kita luar biasa. Keberadaan kita di kondisi hari-hari ini pun kita harus melihat bahwa kita itu luar biasa. Gak cuma sampai situ, Matius 10 ayat 30 berkata, dan kamu, ya, kita semuanya, rambut kepalamu pun, saya ulangi, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini bagian firman Tuhan ini berhubungan dengan hal kekhawatiran yang Yesus sedang sampaikan. Dia katakan setelah dinyatakan bahwa rambut kepalamu pun terhitung semuanya, lanjut ke ayat 31 firman-Nya, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ini keberadaan fakta kedua yang Alkitab sampaikan buat kita, ya, bahwa begitu spesialnya kita, begitu luar biasanya kita. Firman Tuhan menyatakan bahwa rambut di kepala kita pun Allah tuh mengetahuinya. Ya, kalau kita hitung satu-satu, nggak tahu kapan gitu ya, nggak tahu jumlahnya berapa juga, nggak akan nemu seperti itu. Tapi Allah itu luar biasa. Tuhan tuh membentuk kita, menciptakan kita, mendesain kita. Sangat-sangat luar biasa. Dia tahu keseluruhan hidup kita. Satu lagi ya, fakta firman Tuhan yang saya mau bagikan buat kita di ibadah hari ini. Mazmur 139, balik ke Mazmur tadi, yang Daud tuliskan. Sekarang ayatnya yang ke-13. Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 berkata, sebab, kembali Daud mengungkapkan isi hatinya, engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Engkaulah Allah yang membentuk buah pinggangku. Dalam terjemahan bahasa Inggris lebih menggambarkan kepada engkau Allah yang membentuk bagian dalam. Ya, bagian dalam di tubuh kita, organ dalam tubuh kita, bahkan buah pinggangku diterjemahkan juga di bahasa Indonesia yang lain berbicara tentang ginjal, ya, bagian dalam, organ dalam. Di terjemahan bahasa Inggris sekali lagi berbicara tentang bagian dalam dari dalam tubuh kita. Di sini kita melihat bahwa Allah yang membentuk bagian dalam keberadaan di tubuh ini. Bahkan dilanjutkan, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tuhan itu merajut kita, membentuk kita daripada mulanya. Dari mana? Dari mulai rahim ibu kita. Sampai sini kita melihat bahwa 3 fakta firman Tuhan ini saja memberikan gambaran jikalau kita sedang berada di kondisi yang saat ini merasa tidak baik dengan penerimaan diri. Ya, firman Tuhan mau katakan bahwa kita itu spesial. Kita itu sangat-sangat luar biasa. Kita itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Ya, mengapa kita spesial? Karena Allah sendirilah yang mendesain kita sesuai dengan keinginannya. Allah sendiri yang membentuk kita sesuai dengan keinginannya. Sekarang jadi pertanyaan buat kita hari ini, ya, anak-anak muda, teman-teman semuanya yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, apa yang menjadi kekecewaanmu saat ini? Apa yang menjadi ketakutanmu saat ini? Apa yang menjadi penolakan dengan keberadaan diri kehidupan kita saat ini? Saya berkata bahwa tadi di awal, gak jarang anak muda menemukan itu, yes. Itu adalah perjalanan kehidupan yang sedang kita hadapi. Tetapi jangan lupa bahwa ada Allah yang sedang memperhatikan kita. Ada Allah yang melihat kita. Ada Allah yang sedang khusus memantau, ya saya katakan memantau karena kita anak muda ini kan di saat-saat ini menghadapi banyak hal. Tetapi ada Allah yang selalu memperhatikan dan Dia tidak tinggal diam. Kesadaran akan muncul dalam kehidupan kita ketika kita menyadari bahwa begitu luar biasanya diri kita ketika Allah mendesainnya. Ya, Efesus pasal yang kedua ayat 10 berkata seperti ini. Efesus 2 kita akan bedah sedikit di ayat ini untuk melihat lebih dalam lagi makna spesial yang Tuhan sampaikan buat kita. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita, ya saya, teman-teman semua, kita semua Bapak Ibu, anak-anak muda semuanya yang dengar firman Tuhan hari ini, karena kita ini buatan Allah. Sekali lagi, karena kita ini buatan Allah, tidak hanya sampai situ dilanjutkan,
diciptakan dalam Yesus Kristus, buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita bedah beberapa bagian saja di ayat-ayat ini. Yang pertama, bicara tentang kita adalah buatan Allah. Sama dengan tadi fakta-fakta Alkitab yang sudah kita dengar. Di sini dipertegas lagi bahwa Tuhan membuat kita sebagai ciptaannya. Bahkan di ayat sebelumnya, ayat 8 sampai dengan ayat yang 9 di Efesus 2 ini dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Anugerah keselamatan pun pemberian Allah. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Janganlah ada orang yang memegahkan diri. Melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, menyelamatkan kita, tidak hanya menyelamatkan kita dari murka Allah. Ya, kita tahu dari sekolah minggu kita belajar atau kita sudah mendengar juga bahwa semua orang telah berbuat dosa. Itu yang Paulus sampaikan. Dan tidak bisa terlepas satu pribadi pun dari yang namanya murka Allah. Hukuman dari dosa adalah maut. Itu fakta Alkitab yang harus kita sadari, yang harus kita percaya bahwa tidak ada satupun manusia yang mampu lepas dari yang namanya murka Allah. Tetapi di sini Paulus memberikan gambaran fakta yang luar biasa sebenarnya bahwa kita diselamatkan pun itu hanya karena kasih karunia Allah. Spesialnya kita, anugerah keselamatan pun itu adalah pemberian Allah. Sekali lagi, spesialnya kita, anugerah keselamatan pun itu pemberian Allah. Ini yang perlu kita sadari sebagai pribadi-pribadi saat ini, bahwa Allah tidak hanya memberikan anugerah supaya kita terlepas dari murka Allah, dari hukuman itu, tetapi ketika kita menyadarinya dan kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan mengerti arti kehidupan kita. Termasuk poin utama kita di dalam kehidupan ini spesial, kesadaran diri akan spesial itu terjadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Semua di belakang tadi ketakutan, kekecewaan, penolakan, merasa diri gak berguna, itu akan Tuhan ubah ketika kita semua bisa melihat begitu spesialnya hidup kita karena ada Yesus Kristus. Artinya, bukan hanya diselamatkan, tetapi juga Yesus membuat sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Dia membuat kita indah. Ya, dia membuat hari-hari kita luar biasa. Penerimaan akan, inilah hidup saya. Oh, inilah kepribadian saya. Oh, inilah keberadaan saya. Ketika Yesus Kristus hadir dalam kehidupan kita. Dilanjutkan. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus. Nah, kita adalah karyanya, diciptakan dari bahasa yang unik sebenarnya. Kalau kita lihat di bahasa asli Yunani, bicara tentang poima. Poima itu idenya, kata ini berasal dari makna produknya Allah. Atau lebih dalam lagi, ibarat karya seni, kita ini adalah puisinya yang indah. Kita ini adalah karya seninya Allah, puisinya Allah. Artinya, poima ya dalam bahasa Yunani, kata diciptakan dalam Yesus Kristus memberikan makna bahwa hidup kita ini adalah karya seninya Allah. Puisinya Allah yang indah. Ya, kalau kita bicara karya seni, puisi yang indah, sesuatu yang indah di karya seni itu harganya mahal. Ya, mungkin di antara kita ada yang paham tentang sastra, ya saya tidak begitu memahami, tapi kalau kita lihat di berita, di artikel-artikel, kalau karya seni yang mahal, apalagi produk-produk dari sastrawan-sastrawan terkenal gitu ya, itu harganya sangat-sangat mahal. Bahkan tidak jarang juga orang-orang adakan lelang ataupun adakan penawaran-penawaran khusus untuk membeli karya seni itu. Tidak hanya puisi, misalnya lukisan, misalnya karya seni apapun dari tokoh-tokoh terkenal, itu harganya bisa sangat-sangat mahal dan orang mau beli itu. Karena itu produk asli dari si A, karena itu produk asli dari si B, dan karya tangan yang begitu punya nilai seni yang begitu unik dan harganya sangat mahal. Balik ke firman Tuhan ini, kita diciptakan dalam Yesus Kristus, berbicara tentang kita ini spesial ciptaan Allah. Jadi kalau kita mau dihubungkan dengan ilustrasi tadi tentang lukisan yang mahal, karya seni yang mahal, kita tuh harganya sangat-sangat tidak terhingga karena Allah sendiri yang membuat kita.
Nah, makna spesial inilah yang harus kita mengerti dan kita pahami sebagai anak-anak muda khususnya, bahwa harga kita itu sangat-sangat mahal. Karena kita itu, kalau kita di produk tuh ya, made in Allah gitu ya. Kita ini buatannya Allah. Produknya Allah, Dia yang mendesain kita secara khusus. Ya, kita ini karyanya Allah, masing-masing kita ini ciptaannya Allah. Jangan ragu, itu pesan firman Tuhan buat kita hari ini. Dan setelah menyadari itu, dilanjutkan, untuk apa kita mengerti tentang kehidupan kita spesial, kita berharga di mata Tuhan, dilanjutkan, untuk melakukan pekerjaan baik. Dasar kita melakukan pekerjaan baik adalah karena Yesus Kristus hadir dalam kehidupan kita dan kita menyadari begitu spesialnya hidup ini. Ya, spesial diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Hal indah yang Allah buat dalam diri kita adalah hal yang aktif. Yang aktif artinya ada tindakan yang kita lakukan. Dan melakukan pekerjaan baik itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Atau bahasanya itu pekerjaan baik di sini tidak ada kaitannya timbang-menimbang dengan keselamatan. Karena konteks di bagian ini adalah kita sudah diselamatkan, Yesus Kristus sudah hadir, dan karya keselamatan itulah yang membawa kita melakukan pekerjaan baik. Artinya kalau kita hubungkan dengan iman, kalau Yakobus menyampaikan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, Yakobus pun sama. Sebenarnya dia sedang menyampaikan bahwa orang yang beriman pasti melakukan pekerjaan baik. Karena roh dalam kehidupan kita itu tidak akan diam, tetapi akan terus keluar untuk menunjukkan bukti-bukti iman, untuk menunjukkan bagaimana iman itu teraplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari. Nah, di sini tadi ayat yang ke-8 di Efesus ini dikatakan bahwa kita ini buatan Allah, ya, diciptakan dalam Yesus Kristus, spesial, Dia menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik inilah yang akhirnya kita bawa dalam kehidupan kita hari-hari. Ya, pekerjaan baik inilah yang kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena Allah lah yang mempersiapkannya. Ya, saya ulangi di sini firman Tuhannya, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya Allah mempersiapkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa saat ini. Itu jauh, bukan hanya saat kita di usia sekarang, tapi jauh sampai balik ke tadi ayat-ayat di Mazmur, dari rahim ibu kita pun Dia sudah menenun kita, mendesain kita. Artinya, ya kalau kita lihat dalam kehidupan kita saat ini, keberadaan kita, Allah tuh sudah membuat time schedule-nya. Kita sudah membuat ini usia segini, detailnya dalam kehidupan kita itu sudah ada. Dan yang menjadi pertanyaan adalah justru saat ini di usia kita yang mempertanyakan. Ya, kita yang mempertanyakan, iya nggak sih kita tuh spesial? Iya nggak sih kita tuh berharga? Aduh, enggak lah, kayaknya orang lain lebih luar biasa. Di luar sana lebih terkenal, lebih pintar, lebih hebat. Dia kalau di media sosial lebih wah gitu ya, orang lihatnya seneng. Saya kalau upload aja nggak ada yang love gitu ya. Saya kalau bikin sesuatu konten aja nggak ada yang suka. Udah, mungkin saya nggak berguna. Tidak. Ya, Allah tidak melihat itu. Tapi Allah melihat bagaimana diri kita dengan keberadaan ini. Menunjukkan bahwa yes, saya ini produknya Allah. Saya ini ciptaannya Allah. Ya. Roh Kudus hadir dalam hidup orang percaya. Membawa posisi dalam kehidupan kita bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul 17 ayat 28 berkata, sebab di dalam Dia kita hidup. Sekali lagi, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini adalah keturunan Allah juga. Saya ulangi bagian awalnya. Di dalam Dia, kita, di dalam Yesus Kristus, kita bergerak, kita ada, karena kita ini keturunan Allah. Ya, satu lagi bagian firman Tuhan, di akhir firman Tuhan ini saya mau bawa kita ke Ibrani 13 ayat yang kelima bagian B berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Ya, hai anak muda, hai Bapak Ibu, teman-teman semuanya, siapapun mendengar firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kondisi apapun dalam kehidupan kita, ayo kita lihat begitu spesialnya kita. Tuhan yang katakan itu. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, bagaimana dengan kita saat ini? Apapun penerimaan diri, keberadaan diri,
apapun yang sedang menjadi perenungan pribadi, pergumulan, saya hanya mau berdoa untuk kita semua bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang mendesain kita, yang membentuk kita, dan kita percaya firman Tuhan katakan tadi, Dia akan selalu ada buat kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya mau berdoa buat kita semua di akhir firman Tuhan ini, untuk kita sama-sama membawa di dalam kehidupan kita kesadaran penuh bahwa kita ini milik Allah. God says you are special. Kita spesial. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur karena Engkau menyampaikan kembali satu peringatan buat kami, satu nasihat, satu teguran bahwa hidup kami itu sangat amat spesial. Dengan keberadaan kami masing-masing, hamba mau berdoa saat ini jikalau ada teman-teman, anak-anak muda yang sedang mempertanyakan kehidupannya karena merasa diri saat ini tidak berguna, karena merasa diri saat ini sedang menghadapi kekecewaan, karena merasa diri saat ini sedang menghadapi pertanyaan-pertanyaan besar. Hamba mau berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan yang berkarya dalam kehidupan anak-anakmu di tempat ini. Di usia mereka saat ini, apapun jadi pergumulan mereka, apapun jadi pertanyaan besar bagi mereka, Tuhan yang akan menjawabnya. Dan biarlah roh-Mu yang luar biasa itu berbicara kepada kami masing-masing pribadi lepas pribadi bahwa kehidupan kami sangat-sangat spesial di mata Tuhan karena Engkau yang membentuk kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Dan di doa ini juga hamba mau berdoa saat ini menyerahkan setiap studi daripada anak-anak di sekolah mereka masing-masing, di SMP, SMA, di perguruan tinggi, bahkan ada di pekerjaan-pekerjaan, pengalaman-pengalaman yang sedang mereka hadapi, dunia pelayanan, di keluarga, apapun yang sedang mereka hadapi, hamba berdoa Tuhan, memohon kekuatan Tuhan saja untuk memberkati anak-anakmu ini. Hamba juga berdoa saat ini untuk Gereja Baptis Indonesia Calvary, tempat kami berada, tempat kami bertumbuh, tempat kami belajar lebih lagi mengenal Engkau. Kami mau berdoa saat ini Tuhan, biar Tuhan yang memberkati gereja ini, Tuhan yang membentuk semakin luar biasa gereja ini, akan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Tidak lupa kami juga mau berdoa saat ini Tuhan, menyerahkan setiap keberadaan bangsa kami yang masih terus berjuang di masa pandemi ini. Kami hanya bisa berdoa kepada Engkau ya Bapa. Memohon Allah sendirilah yang menguatkan setiap pemerintahan yang ada dalam mengambil keputusan, dalam mengambil sikap untuk masa pandemi ini. Kami percaya ada waktu Tuhan kelak bahwa ini akan selesai. Kami percaya bahwa pemulihan demi pemulihan akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Namun sambil kami menantikan itu, Tuhan berikan kami kekuatan dan semangat terus untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Itu yang kami naikkan dalam doa ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur untuk semua yang terjadi hari ini. Haleluya. Amin. Praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name.
kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari yang baik yang telah diberikan kepada kami. Kami bisa menikmati ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan sudah memimpin kami semua. Di dalamnya kami bisa bernyanyi bersama-sama. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan di hari ini, semuanya ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan, pimpin kami semua. Biarlah dalam perjalanan hidup kami ini, kami serahkan saja semuanya ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah nama Tuhan selalu diagungkan dan dimuliakan. Secara khusus kami serahkan untuk sepanjang minggu yang akan berjalan. Tuhan sertai kami. Tuhan lindungi dan jaga kami semuanya. Biarlah kami dalam penyertaan Tuhan saja, dalam kasih Tuhan, dalam kemurahan Tuhan, dalam kebaikan Tuhan. Dalam pekerjaan kami percayakan kepada Tuhan, pelayanan kami, biarlah kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Dan kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin, menyertai kita semuanya mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.